Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hasan dari Bisnis Inovatif. Nah, di kesempatan kali ini saya mau sharing bagaimana cara cerdas berinvestasi aplikasi kasir. Nah, itu untuk poin aja. Ya, pasti beberapa pengusaha sekarang sudah memerlukan aplikasi kasir, terutama untuk bagaimana memantau bisnisnya, bagaimana memonitor karyawannya. Nah, disinilah kita sudah harus berpikir untuk berinvestasi aplikasi kasir. Oke, nah pertama kita bahas tujuannya dulu. Apa sih tujuan berinvestasi aplikasi kasir? Nah, yang pertama kali kita mau dapatkan misalnya satu data penjualan. Oke, kita bisa pakai aplikasi kasir dengan tujuan ini. Yang kedua, stok. Nah, di stok ini pasti kita mencatat mutasi masuk dan keluar, ya, itu pembelian dan penjualan. Ataupun yang sudah multi cabang pasti sudah ada transfer antar cabang atau mutasi stok antar cabang, sehingga di sini kita bisa memonitor stok kita agar tidak terjadi namanya overstock atau kelebihan barang yang kurang efektif di pasar, atau out of stock, kita kehilangan potensi penjualan karena stok kita tidak ada. Terus yang terakhir yaitu akuntansi. Nah, di sini beberapa pengusaha sudah mulai membutuhkan ini namanya akuntansi, yaitu berupa laporan keuangan. Nah, apa tujuannya? Biasanya untuk pelaporan ke investor, pelaporan ke pajak atau pemegang saham, atau untuk diri sendiri pasti untuk bagaimana tahu perkembangan bisnisnya dari waktu ke waktu. Disinilah dimonitor. Nah, oke, terus pertimbangan yang kedua yaitu anggaran. Anggaran itu ada namanya hardware atau perangkat kasir itu sendiri, dan aplikasi, yaitu aplikasi online ataupun offline tergantung apa yang Anda butuhkan. Terus pelatihan. Nah, pelatihan ini juga tidak harus juga. Sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi berbasis online yang sudah banyak video-video panduannya di YouTube, jadi mungkin kita tidak harus dengan pelatihan sudah bisa menggunakan aplikasi ini, tergantung dari kebutuhan kita. Oke, terus maintenance. Selanjutnya bagaimana setelah berjalannya aplikasi ini, apakah kita perlu maintenance atau tidak. Misalnya kalau online kita pasti perlu namanya hosting atau nyewa aplikasi atau nyewa server yang di cloud tadi. Terus kalau offline, nah kita kan pasti perlu repair atau perbaikan perangkat komputer kita atau perangkat server kita, klien kita, jaringan dan segala macam. Nah, di sini yang perlu kita pertimbangkan dalam berinvestasi aplikasi kasir. Oke, next, selanjutnya yang kita perlu pertimbangkan adalah rencana pengembangan ke depan Anda. Nah, bagaimana Anda ke depan merencanakan bisnis Anda. Nah, misalnya saya ingin ekspansi dengan cabang-cabang yang banyak, berarti saya perlu aplikasi yang mendukung multi cabang. Terus misalnya lagi saya ingin membuat bisnis saya menjadi franchise, saya ingin mengembangkan franchisingnya, jadi membuka peluang usaha buat pengusaha-pengusaha lain dengan membuat franchise. Nah, ini kita juga perlu pertimbangkan aplikasinya apakah mendukung atau tidak jika suatu saat saya akan bermigrasi ke strategi bisnis yang sedang saya rencanakan. Oke. Nah, dari situ hal-hal yang pokok ini perlu kita pertimbangkan dalam berinvestasi kasir. Oke. Nah, sebagai contoh saya ambil simulasi, misalnya saya bahas anggaran dulu, langsung di anggaran. Kalau kebutuhan pasti Anda sudah pertimbangkan bagaimana kebutuhan Anda terhadap aplikasi tadi. Oke, yang pertama anggaran, kita bahas hardware dulu ya. Oke, saya coba aplikasi offline. Hardware apa saja sih yang dibutuhkan di aplikasi offline? Oke, di offline pasti ada paket komputer kasir. Nah, di sini investasinya saya sedikit bikin simulasi dengan kalkulator ya. Misalnya untuk aplikasi kasir atau paket set komputernya 47.460.000.
saya ambil yang termudah. Oke, terus selanjutnya pasti saya butuh software dong. Software saya coba cari di online sekitar 750.000 harganya. Oke, 750.000. Nah, di sini aplikasi ini sudah banyak video tutorialnya di YouTube, jadi mungkin saya bisa menekan biaya investasi untuk pelatihan. Nah, berapa sih total investasi yang saya keluarkan? Oh, sekitar 5.210.000. Ini belum termasuk biaya maintenance. Mungkin Anda perlu memasang jaringan, yaitu LAN atau wireless untuk koneksi koneksi antar komputer, client server. Nah, dan Anda mungkin jika trafficnya sudah tinggi, Anda tidak cukup dengan satu komputer. Nah, Anda berinvestasi beberapa komputer. Anda perlu pertimbangan juga di sini untuk pengembangan dari bisnis Anda sendiri. Nah, dari angka sekian ini Anda sudah bisa memakai aplikasi kasir berbasis offline. Nah, sekarang kita coba yang berbasis online ya, simulasikan. Nah, misalnya saya mau, karena saya ingin menekan, masih sederhana sekali bisnisnya, saya mau pakai tablet saja, nggak mau pakai komputer biar lebih murah. Oke, misalnya saya mau pakai tablet Android yang murah, di sini ada 1.400.000. Oke, berapa kira-kira investasi yang saya butuhkan? Misalnya saya membeli tablet seharga 1.400.000. Oke, nah terus saya butuh printer stroke buat customer. Nah, berapa sih kira-kira harga di online stroke? Oke, printer Bluetooth yang bisa connect dengan aplikasi. Oke, ini ada 245.000. Coba kita hitung berapa total investasinya. Kita tambah harga printer 245.000. Oke, kita tambah lagi aplikasi kasirnya. Oke, saya coba pakai aplikasi ini. Nah, karena saya masih pemula, saya mau pakai yang gratis saja, ada ternyata ini. Oke, ada yang mulai 40.000 per bulan. Jadi, kelebihan di online ini data kita lebih aman dan bisa diakses di mana saja. Kapan saja, real time 24 jam. Ada beberapa opsi pilihan paket di sini. Nah, misalnya saya karena masih pemula, saya mau pakai paket gratis, boleh. Ya, berarti di sini sudah cukup dengan 1.645.000 Anda sudah pakai aplikasi kasir berbasis online dengan printer Bluetooth. Nah, ini untuk yang lebih menekankan ke investasi hardware. Jadi dengan demikian Anda bisa menggunakan anggaran-anggaran untuk kebutuhan lainnya yang menunjang pengembangan bisnis Anda. Oke, perbandingannya offline minimal kita berinvestasi 5.210.000, ini angka minimal ya. Kalau online kita dengan berinvestasi 1.645.000 Anda sudah bisa menggunakan aplikasi kasir. Nah, selanjutnya untuk nilai-nilai ini kan jumlahnya nanti akan tergantung dari kebutuhan Anda. Semakin pesat bisnis Anda, pasti semakin tinggi juga kebutuhan Anda. Nah, demikian sedikit sharing dari saya tentang bagaimana memilih atau menentukan investasi dari program kasir untuk bisnis Anda. Nah, jika Anda memerlukan bantuan untuk bagaimana implementasi lebih lanjut, silahkan hubungi kami di link di bawah ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.